yang bisa saya sampaikan. Dari tidak tahu juga kurang lebih yang pertama. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Lucky Aryadi Perdana. Selanjutnya adalah sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh Bapak Rizko selaku Ketua Panitia KPU 2023. Waktu dan tempat dipersilakan. Mati, screennya mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara debat pemilihan ketua umum SA periode 2024. Saya harap untuk calon ketua umum ini bisa membawa desa ke jalan yang lebih baik, yang lebih sempurna dari sebelumnya dan bisa menutupi kekurangan yang ada. Saya juga percaya bahwa kedua calon ketua umum ini pasti sudah memiliki visi dan misi yang membangun untuk membangun desa keduanya. Jadi untuk semuanya saya harapkan bisa memilih yang terbaik. Itu saja pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segala sambutannya. Setelah sambutan, izinkanlah saya sebagai moderator untuk membacakan kata tertib pada acara debat malam hari ini. Kata tertib yang dibacakan wajib dipatuhi oleh seluruh hadirin dan kedua kandidat untuk menciptakan suasana debat yang kondusif. Kata tertib yang pertama, tim sukses kedua kandidat tidak boleh membuat kegaduhan selama acara berlangsung. Kedua, menyampaikan visi-misi dan berargumen menggunakan kalimat yang tidak mengandung unsur syarat. Ketiga, kandidat dilarang untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan seputar program visi-misi calon ketua umum lainnya. Keempat, dilarang menyerang secara personal saat debat berlangsung. Kelima, dilarang menyerang argumen calon ketua umum lain. Apabila ia memberikan argumen, dimohon menunggu selesai dan diperbolehkan oleh moderator. Iya, betul. Keenam, panitia dilarang untuk memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada kandidat. Terakhir, keputusan panitia dianggap mutlak. Baik, setelah pembacaan kata tertib, saatnya kita memasuki acara inti yang telah ditunggu-tunggu. Acara ini akan dibuka oleh masing-masing kandidat untuk memperkenalkan diri, membacakan visi-misi dan program kerja unggulan untuk PSA. Masing-masing kandidat diberikan waktu maksimal 4 menit. Waktu terhitung pada saat kandidat mulai berbicara. Kandidat nomor 1 dimohon untuk berdiri dan menyampaikan terlebih dahulu. Stop streaming karena enggak. Bisa cuma segini dapat. Yang hormat Ibu Rekam Polisi selaku program ini dan bahasa Inggris, yang saya hormati Saudara Mubarok selaku Ketua Umum dari PSA, dan saya hormati pula untuk Ketua Panitia dan PSA Saudara Anas, lalu yang juga yang sudah hadir pada debat malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya saya Firdaus. Saya di sini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSA periode 2024. Untuk visi saya yaitu mewujudkan PSA inspiratif dengan menghasilkan sumber daya unggul dan kooperatif, inovatif, dan memberikan
lingkungan yang mendukung produktivitas dan kreativitas warga desa. Tentu hal tersebut adalah keinginan kita semua agar desa ini bisa lebih maju. Lalu misi saya yang pertama yaitu menjadikan HMPSA sebagai wadah untuk mengekspresikan dan mengembangkan potensi warga desa. Dalam artian di sini tidak hanya akademik yang akan kita dukung dalam hiburan mahasiswa prodi desa ini, namun seperti akademik seperti mungkin bidang seni, bidang olahraga tentu akan kita dukung dan akan saya usahakan untuk memaksimalkan potensi dari warga desa itu sendiri. Yang kedua yakni menciptakan lingkungan yang mementingkan kesejahteraan anggota dan warga desa. Tentu kita perlu yang namanya lingkungan yang bisa bisa nyaman, bisa dibilang nyaman agar kita semua di sini tetap enjoy di kuliah desa. Lalu yang berikutnya yaitu membentuk jaringan kolaborasi yang luas yang membawa manfaat bagi organisasi dan anggota. Untuk visi saya ini mungkin bisa dibilang di luar ESA sendiri saya bukan akan mengadakan kolaborasi seperti yang saya bilang tadi, mungkin bisa dengan HMP lain atau ormas lain ataupun pihak-pihak lain yang bisa mendukung visi saya. Lalu berikutnya yang keempat, memberikan dukungan dan sumber daya di permukaan untuk meningkatkan kreativitas dan tujuan bersama organisasi. Sebenarnya ini juga sejalan dengan misi saya yang nomor satu, yaitu mengembangkan potensi warga desa. Lalu yang terakhir yang menurut saya ini krusial, terutama dalam kepengurusan maupun di luar pengurus, mengembangkan komunikasi internal yang efektif untuk mencapai kenyamanan dan semangat kekeluargaan dalam organisasi. Tentu hal ini akan menjadi poin utama saya dalam menjalankan periode 2024 jika saya terpilih. Saya akan terus meningkatkan komunikasi dalam HMPSA itu sendiri, yang nanti harapannya adalah setidaknya namanya komunikasi dan ya begitu saja. Ini itu saja bisa saya sampaikan terkait diskusi saya. Terima kasih. Baik, ini program yang selanjutnya, kandidat nomor 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Ibu Eka Lenisi sebagai Kepala Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Universitas. Dan saya hormati juga Ketua Umum HMPSA Mas Leo. Saya hormati juga Ketua Panitia HMPSA Saudara Mahasiswa dan rekan-rekan lainnya yang bergabung ke audiens yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Muhammad Isyarat Mabu. Di sini saya sebagai ketua HMPSA 2024-2022. Saya akan mengatakan visi saya ketika saya terpilih menjadi ketua HMPSA di periode selanjutnya. Untuk visi saya yaitu menjadikan HMPSA sebagai badan hukum bagi warga desa untuk meningkatkan kompetensi serta mendorong warga desa untuk aktif, inovatif, dan sifat kolaboratif tinggi. Untuk mewujudkan visi saya memiliki 5 misi utama. Yang pertama yaitu memfasilitasi pengembangan akademis warga desa dengan monitoring serta sumber daya yang didukung. Yang kedua, memaksimalkan jiwa warga desa secara internal dan eksternal. Jiwa keluarga ini sangat penting untuk untuk menjalin hubungan yang erat sama warga desa, terutama di HMD, di lingkungan HMD, untuk menghindari dan adanya komunikasi atau kesenjangan sosial yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu memaksimalkan komunikasi di lingkungan desa atau kepada pihak lain. Kenapa saya memakai misi ini? Karena komunikasi sebenarnya adalah aspek yang sangat penting di organisasi maupun di lingkungan masyarakat. Ketika komunikasi terlaksana atau dimaksimalkan, maka dengan mudah kita untuk menjalin relasi yang relevan
dengan guna untuk meningkatkan kredibilitas kita sendiri. Piknik zero. Yang keempat ialah menjembatani segala bentuk ide dan aspirasi bagi warga ESA guna untuk meningkatkan kredibilitas ESA. Jadi di sini adalah segala ide dan aspirasi itu akan tersampaikan penuh, entah itu kepada ESA ataupun guru ataupun dekan. Karena apa? Nah, saya pernah mendengar banyak ide yang cuma sudah basa-basi. Namun ketika saya jadi ketua KPP itu bukan sudah basa-basi lagi. Kita akan mewujudkan ide itu, kita akan menyampaikan ide itu kepada pihak terkait. Dan yang terakhir yang kelima, cermati apresiasi evaluasi desain kegiatan yang dilaksanakan. Ini sangat penting sekali sebagai koreksi bagi apa yang telah kita lakukan ke depannya untuk menjadi lebih sempurna lagi. Itulah visi-misi yang saya akan mewujudkan ketika saya menjadi ketua umum HMPSA periode selanjutnya. Saya harap dari visi-misi yang saya lakukan ini bisa menjadi bergerak bagi kita bersama warga ESA untuk menjadi individualisme yang sangat-sangat kompeten ataupun sebagai organisasi kelompok dan sangat memiliki kualitas yang tinggi. Saya harap itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pertanyaan yang untuk kandidat nomor 2. Setelah penyampaian visi misi serta program kerja unggulan untuk ESA, selanjutnya akan dilanjut dengan sesi 1. Sesi 1 merupakan sesi tanya jawab dari masing-masing kandidat. Setiap kandidat telah menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada kandidat lain. Izinkan saya untuk menjelaskan regulasi pada sesi 1. Sesi ini akan dibagi menjadi 2 giliran. Giliran pertama dimulai dengan kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan. Kandidat nomor 2 diberikan waktu untuk berpikir dan menjawab. Selanjutnya, kandidat nomor 1 akan menanggapi jawaban dari kandidat nomor 2 dan diakhiri dengan tanggapan dari kandidat nomor 2. Giliran kedua memiliki regulasi yang sama, namun dimulai dengan kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan. Jika waktu yang diberikan adalah 1 menit untuk memberikan pertanyaan, 30 detik untuk berpikir, 2 menit untuk menjawab pertanyaan, 2 menit untuk menyanggah, dan 2 menit untuk memberikan tanggapan penutup. Waktu terhitung mundur saat moderator memberikan aba-aba. Apakah dapat dimengerti oleh kedua kandidat? Baik. Kandidat nomor 1 untuk memberikan pertanyaan. Yo wayah. Soalnya di wifi ini kuat. Minta stabil. Silakan berdiri. Waktu dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan saya untuk calon ketua umum HMPSA periode 2024 nomor 2. Sebenarnya cukup simpel. Apakah Anda yakin akan terpilih menjadi ketua umum HMPSA periode 2024? Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor urut 1. 30 detik untuk berpikir. Kandidat nomor urut 2. Waktu dimulai dari sekarang. Mengikuti cara yang ini kok kau usah nih kini bukan yang duhur Baik, waktu 30 detik untuk berpikir sudah habis. Silakan kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. 2 menit dari sekarang. Oke, terima kasih atas kesempatannya moderator dan terima kasih juga pertanyaannya yang sangat cukup menarik sekali. Pertanyaannya ialah saya ulangi, apakah saya yakin untuk terpilih menjadi ketua HMPSA periode 2024? Jawabannya iya, saya sangat yakin. Karena apa? HMPSA butuh jiwa pimpinan yang sangat tinggi sekarang. HMPSA butuh jiwa pimpinan yang sangat besar. HMPSA butuh jiwa-jiwa yang bisa mengayomi HMPSA untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan hanya itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya.
HRD untuk jiwa keluarga yang tinggi. Maka dari itu perlu harapan kita semua, terutama rekan saya, untuk tetap jaga hubungan dengan PSA. Di mana jika salah satu dari kita tidak terpilih, kita bisa saling membangun, saling membantu di lingkup keluarga HRD. Tidak ada pecah ataupun mundur dari langkah untuk menuju kesuksesan. Cukup saja. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya sangat menarik dari kandidat nomor 2. Selanjutnya, kandidat nomor 1 untuk memberikan tanggapan dari jawaban kandidat nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Yo. Terima kasih. Jawaban yang sangat menarik juga dari kandidat nomor 2 di sini. Lalu mungkin berikutnya sebelumnya sama seperti ditanya tadi, apakah kandidat nomor 2 di sini yakin dengan perkataan yang tadi disampaikan seperti mengayomi warga desa, terus mendengarkan dari aspirasi warga desa. Ini saja. Terima kasih. Baik, diakhiri oleh tanggapan dari kandidat nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Terima kasih dari Sandra tentang pertanyaannya menarik. Sama seperti tadi. Namun jawabannya juga sebenarnya sama seperti tadi. Jawabannya saya yakin. Saya yakin. Karena itu adalah wujud tanggung jawab sebagai orang tua. Seorang tua harus memiliki sifat utama tersebut. Seorang tua yang bijaksana, seorang tua yang berhasil dapat dikatakan berhasil apabila anggotanya dapat mendukung ketuanya dan dapat menjalankan seluruh aktivitas secara harmonis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 2. Selanjutnya, untuk kandidat nomor 2 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 1. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, di sini saya mau menanyakan satu hal kepada nomor 1. Pertanyaan saya adalah tindakan apa yang akan dilakukan oleh Anda ketika menjadi ketua umum HMS ketika mencetuskan satu program kerja yang sangat didukung oleh anggotanya, namun ditentang oleh berbagai pihak lain seperti atau bahkan dosen atau itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan luar biasa dari kandidat nomor 2. Selanjutnya 30 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa yang akan saya lakukan jika ada ide, namun di situ ada banyak mungkin sanggahan dari pihak yang lain yang bilang begitu. Yang jelas kita punya yang namanya ADART HMPSA. Di situ sudah jelas tujuan kita apa HMPSA ini arah bekerja di mana. Dan jika terjadi seperti yang Anda sebutkan tadi, ada mungkin dosen yang menolak, akan kita kasih kembali ide tersebut tentu dengan diskusi dengan semua pihak yang terlibat termasuk dari pengurus atau mungkin non-pengurus lalu juga dosen. Kita bahas bersama apa yang akan kita lakukan, apakah kita akan tetap melakukan ide tersebut ataupun tidak. Tentu yang ingin saya utamakan adalah persetujuan forum di situ. Jadi kita benar-benar bahas bersama. Lalu juga tidak lupa dengan melihat ADART yang saya sebutkan tadi, jika ide tersebut masih sejalan dengan ADART HMPSA, mungkin akan tetap saya usulkan. Ini terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Selanjutnya sanggahan dari kandidat nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, apa yang saya alami di sini adalah ketika meskipun ada banyak teman dari berbagai hal lain, selama ide itu sejalur dengan apa yang kita lakukan dan memiliki output yang berguna bagi desa, itu pasti akan dicari jalan terbaiknya dan kemungkinan besar akan dilaksanakan. Itu cukup bersatu secara jawabannya cukup untuk diberi apresiasi karena keberanian dari seorang ketua umum biasa dan
Ya guys, sekali lagi saya menghormati jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, tanggapan akhir dari kandidat nomor 21, 2 menit dimulai dari sekarang. Saya sanggah bisa dilakukan pernyataan dan saya ucapkan terima kasih juga atas pertanyaannya yang sangat menarik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua kandidat. Seperti yang dilihat, sudah mulai memanas antara dua kandidat. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi kedua dari acara debat pada malam hari ini. Sesi 2 merupakan sesi tanya jawab mystery question. Mystery question ini berasal dari Dewan Kehormatan. Mystery question tersebut akan diuji menggunakan script dan dipilih 3 pertanyaan yang akan diberikan kepada dua kandidat. Jika waktu yang diberikan adalah 1 menit untuk membaca pertanyaan, 30 detik untuk berpikir, 2 menit untuk menjawab. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator. Pada sesi 2, audiens maupun petitioner atau dewan kehormatan tidak diperbolehkan untuk memberikan sanggahan. Apakah terjadi? Baik, moderator boleh dipilih. Baik, pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara Anda untuk menyeimbangkan ESA baik secara internal maupun eksternal? 30 detik untuk berpikir untuk kedua kandidat. Jawaban pertama akan dijawab oleh kandidat nomor 22. Karo kamera. Batin dong. Baik, kandidat nomor 22 untuk pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memulai pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Oke. Sebenarnya jawabannya di sini dipertanyakan dua jawaban secara objek ya, secara internal maupun eksternal. Namun jawabannya hanya satu. Berlaku tegas dan adil secara internal maupun eksternal kepada semua anggota, pada seluruh entitas yang ada di desa. Tapi dengan perlu garis bawah berlaku tegas dan adil ini dengan tujuan yang benar-benar positif, benar-benar ingin mensejahterakan tujuan bersama dan ESA itu sendiri, mensejahterakan ESA itu sendiri. Berlaku tegas dan adil sebagai diktator, tapi berlaku tegas dan adil sebagai pemimpin secara internal maupun eksternal, mau biarlah di rapat-rapat ataupun eksternal terjun ke umum secara langsung. Begitu, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik di sini, bagaimana cara menyeimbangkan eksternal dan internal ESA itu sendiri. Tentu hal ini sudah saya pikirkan sejak lama. Tentu menyeimbangkan dua hal tersebut adalah hal yang sangat susah menurut saya, karena kita harus mengejar eksternal kita, maupun kita namun tetap menjaga kondisi internal kita. Yang bisa saya pastikan di versi kesehatan ini menjadi ketua umum LPS 2024, tentu yang saya akan saya utamakan adalah internal dari LPSA itu sendiri. Di sini saya tidak hanya berbicara tentang pengurus dari LPSA, namun juga pengurus yaitu warga LPSA. Saya
yang akan saya sampaikan adalah kesejahteraan dari warga desa baik dari pengurus maupun pengurus. Lalu jika hal tersebut sudah tercapai dalam artian internal kita baik-baik saja, saya yakin eksternal kita akan bisa target dari sini. Jadi yang saya lakukan sebenarnya adalah saya akan lebih mengutamakan internal kita lebih dahulu. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa dari jawabannya. Selanjutnya boleh Steven kembali. Pertanyaan ini sedikit panjang ya, tolong untuk kedua kandidat memperhatikan. Jika terdapat anggota Anda yang dalam menjalankan suatu program kerja hanya mementingkan ego dan keinginannya sendiri tanpa melihat saran dari anggota yang lain, serta tidak realistis dalam menganggarkan dana melebihi dari RAB yang telah disepakati bersama, apa tindakan Anda sebagai ketua umum untuk menghadapi situasi tersebut? Saat ini kita di giliran kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 30 menit, 30 detik untuk berpikir dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bertanya tadi apa yang akan saya lakukan jika ada anggota saya yang egois, lalu contoh tindakannya adalah menganggarkan habis, tidak realistis. Baik, yang pertama bila berbicara tentang egois, tentu semua orang punya ego masing-masing di sini. Yang akan saya sarankan adalah tetap dengan ego tersebut kita akan sekali lagi saya akan dalam forum di sini karena kita akan belajar bersama tentang tujuan bersama, tidak hanya satu atau dua hal ataupun semua hal yang ada di sini. Dan jika berbicara tentang kreativitas itu adalah contoh tindakannya, tentu akan saya kaji terlebih dahulu berapa chance hal tersebut akan berhasil dan berapa chance itu akan gagal. Dan juga akan saya pikirkan juga apa yang terjadi jika hal tersebut sukses dan apa yang akan terjadi jika hal tersebut nantinya gagal, dan akan saya compare kedua hasil tersebut dari sukses dan gagal itu apakah worth it untuk diusahakan. Jika resikonya terlalu besar, tentu akan saya kalau dari saya pribadi akan saya tolak mungkin. Namun sekali lagi saya akan mengadakan forum di sini jika kita berbicara tentang program biasa, mungkin saya akan tanya kepada semua pengurus apakah sanggup untuk menjalani hal tersebut atau tidak. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 2, jawaban yang luar biasa sekali. Selanjutnya, kandidat nomor 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit. Recording in progress. Baik. Jadi kasus yang cukup krusial menurut saya. Jika anggota ada yang rebel atau kita bisa sebut bahasa kasarnya mengacau di organisasi dengan cara menganggarkan kegiatan tidak realistis dan sebagainya, itu benar-benar masalahnya cukup serius karena ini adalah kunci keberhasilan dari program kerja tersebut. Bagaimana cara saya menangani? Kurang lebih hanya sama dengan program utama saya. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah mencari solusi alternatif dari anggaran itu berlebihan karena apa? Perlu dikaji sangat akar sekali masalah dari anggaran berlebihan ini apa? Ketika sebagai bentuk masalahnya gimana? Itu kita menggunakan elemen organisasi, menggunakan elemen organisasi untuk mencari apa yang terbaik bagi anggaran berlebihan ini dengan tujuan mengepres anggaran tapi outputnya tetap maksimal sesuai dengan keinginan bersama. Dan perlu dikatakan lagi dari anak yang egois. Recording in progress.
harus benar-benar diberi pemahaman ulang tentang tujuan kebersamaan yang ada di organisasi itu. Di sini di organisasi tidak mengedepankan individualisme ideologi atau lain-lain yang bersangkutan dengan keegoisan diri sendiri, tapi harus ditekankan ulang terkait kebersamaan organisasi, tujuan bersama di organisasi. Saya simpulkan kembali jawaban pertama saya dari saya sosial terkait apa yang berlebihan dari orang tersebut atau masalah apa yang benar-benar menjadi penyebab masalah ini muncul. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jawaban-jawaban yang nomor 2. Selanjutnya kita akan speak dulu untuk pertanyaan terakhir. Boleh moderator untuk diputar? Recording in progress. Baik, didapatkan pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, saat menjadi ketua umum himpunan desa, Anda akan memilih pengembangan diri sendiri atau pengembangan organisasi? Apakah sudah jelas? Baik, waktu berpikir 3 detik untuk para kandidat dimulai dari sekarang. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, kandidat nomor 2 akan menjawab terlebih dahulu. Baik, waktu berpikir habis. Silakan kandidat nomor 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2 menit mulai dari sekarang. Recording in progress. Sebelum saya menjawab pertanyaannya, izinkan saya mengulangi pertanyaannya, yaitu lebih dari mana Anda menggunakan potensi diri sendiri atau organisasi? Oke. Jawaban saya berupa ideologi. Sebuah apel akan dikatakan manis ketika sel-sel glukosanya itu dalam keadaan cukup. Dan mana artinya sebuah organisasi akan dikatakan berhasil apabila keanggotaannya semua memiliki kompetensi yang maksimal. Kedua, subjek ini tentang diri sendiri dan organisasi itu bukan sebuah subjek yang berbeda, namun subjek yang saling berhubungan dengan orang lain. Nah, jawaban yang paling utama adalah kita harus kembangkan diri sendiri dulu. Maka dari itu, jika diri sendiri sudah matang, akan ada output yang maksimal di organisasi. Ini merupakan visi dari saya sendiri dari tahun nomor 2, yang mana berdasarkan potensi warga desa. Di situ dengan potensi warga desa maksimal, pasti ada jaminan 3% mungkin 90% organisasi itu akan memiliki output yang sangat-sangat maksimal. Seperti itu, terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa. Untuk kandidat nomor 1, silakan menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi lebih mengutamakan untuk mengembangkan individu atau organisasi. Sebenarnya yang kita tahu oleh kandidat juga mengembangkan kedua hal ini, individu maupun organisasi sebenarnya bisa sejalan. Kita bisa bersama-sama menunjukkan individu kita lalu tetap sejalan dengan kita mengembangkan organisasi kita sendiri. Saya menjawab, saya memberikan konfirmasi terlebih dahulu karena di sini kondisi saya mungkin tidak terpilih saya menjadi ketua umum. Alhamdulillah di situ tidak yang diserahkan adalah saya memberikan organisasi saya terlebih dahulu. Dan jika nantinya mungkin saya ada kesempatan bergabung di luar PPS, namun saya tetap masih menjadi ketua umum di situ. Tentu tidak akan saya ambil karena sekali lagi yang saya pastikan adalah jika saya terpilih nantinya saya akan memprioritaskan HRPS atau di Terima kasih.
kandidat nomor 1. Tepuk tangan untuk kedua kandidat yang sudah memberikan jawaban yang luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan Dewan Kehormatan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu merupakan sesi tanya jawab dari audiens. Seluruh audiens dapat memberikan pertanyaan kepada salah satu kandidat atau kedua kandidat sekaligus. Dengan aturan, satu audiens hanya dapat memberikan satu pertanyaan saja. Sesi ini dibatasi oleh 3 pertanyaan. Audiens yang ingin memberikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Audiens diperbolehkan untuk membacakan pertanyaan apabila telah dipersilakan oleh moderator. Detail waktu yang ditentukan adalah 1 menit untuk memberikan pertanyaan dan 2 menit untuk menjawab. Pada sesi kali ini, audiens diperbolehkan untuk menanggapi atau menyanggah sebanyak 1 kali dengan waktu maksimal 2 menit. Apakah dapat dimengerti oleh kedua kandidat dan audiens? Baik, audiens yang ingin memberikan pertanyaan silakan mengangkat tangan. Baik, silakan operator untuk memberikan link. Dimohon audiens yang ingin bertanya silakan berdiri dan memperkenalkan diri lalu membacakan pertanyaan yang akan diberikan. Lalu disebutkan untuk memberikan ke satu kandidat saja atau kedua kandidat sekaligus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Taufik. Saya mewakili dari 2020 dari Sana dan juga saya di Dewan Kehormatan juga. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada sebelumnya di sini apakah bisa bertanya kepada dua kandidat? Oke. Jadi pertanyaan saya di sini 1 tapi berjawab 2. Jadi pertanyaan saya oke, jadi pertanyaan saya yang pertama, yang poin pertama, peran demisioner menurut kalian? Pertanyaan hanya 1 saja, jadi tidak boleh lebih dari 1. Mohon maaf. Oke, saya tunggu lagi. Jadi pertanyaan saya itu peran demisioner menurut kalian untuk KMPS itu apa? Dan jika ada suatu adat atau kebiasaan yang tidak termasuk dalam KDRT yang itu sudah benar, misalnya sudah benar ini ada itulah apa dan lain-lain, apakah kalian merubah itu karena ada KDRT atau gimana? Apa kalian akan berpikir ideologi sekarang berbeda dari yang dulu? Tahun bisa kita dari Yunani. Ini untuk kedua kandidat dulu. Ya. Jadi, kandidat nomor 2 akan menjawab terlebih dahulu. Apakah sudah dimengerti oleh kandidat nomor 2? 2 menit diberikan dari sekarang. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Di sini saya akan memulai dari pertanyaan dari Pak Sohib, yaitu peran demisioner dan ada yang tidak tertentu di ADRT. Oke, di sini saya coba dengan analogi baik. Peran demisioner di KMPS atau sebagainya adalah sebagai ibaratnya KMPS di keluarga. Demisioner adalah sosok yang sangat memahami gimana sebelumnya kehidupan, gimana sebelumnya organisasi. Dan demisioner atau pakai tersebut bukan tentu akan jalan kalian berjalan jalan mana, namun sebagai saran-saran dan aspirasi, saran-saran dan aspirasi untuk keputusan kalian itu bakal lebih baik A atau B. Sekali lagi bukan sebagai penentu. Dan ada yang tidak ada dalam dihadirkan ini jawaban saya adalah selama apa yang dilakukan di program sesuai dengan norma-norma kemanusiaan, jika saya bilang norma kemanusiaan dan tidak ada corak sama baik satupun dari organisasi atau jurusan bahkan komunitas itu sah-sah saja. Itu bisa diibaratkan sebagai aturan aktivis dari DRT. Tapi tetap saja selama tidak mengibarkan atau memberi output negatif kepada pihak apapun. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih jawaban dari kandidat nomor 2. Selanjutnya, jawaban dari kandidat nomor 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Oleg. Yang pertama tadi yang kita jawab adalah pernah bikin misioner itu sendiri. Dari misioner adalah beliau yang sudah berpengalaman berorganisasi jauh lebih atau mungkin lebih dulu dari kita. Tentu mereka memiliki banyak pengalaman, sudah paham tentang decision making, tentang decision making. Tentu kita akan ambil saran-saran yang kira-kira itu baik untuk kita. Namun jika ada hal yang itu agak mengganggu jika pengurusan dari saya tapi besok mungkin di situ bisa jadi menghambat kreativitas dari pengurus saya sendiri mungkin tidak akan saya terima mentah-mentah. Jadi tentu menurut saya seperti yang dari tadi tentu akan kita kaji terlebih dahulu di situ kita bersama. Lalu yang kedua jika ada suatu kader mungkin itu dua bisa dilakukan di sini. Recording in progress. Mungkin tentu kita akan lihat dulu jika hal tersebut masih relevan di zaman sekarang itu mungkin akan kita lanjutkan atau kita teruskan seperti itu. Namun jika sudah tidak relevan dan itu sekali lagi mungkin bisa mengganggu jalannya organisasi tentu akan saya kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada tanggapan dari audiens? Audiens boleh mendengar sebanyak satu kali saja dengan maksimal waktu 2 menit. Apakah ada tanggapan? Tanggapannya mungkin ya terima kasih karena jawabannya sudah menjawab jawaban yang sangat bagus dan semoga diterangkan. Soalnya kalau kalian duduk di sini dan cuma ngomong tentang diri ini terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada audiens yang sudah mendengar. Salam juga biarkan untuk audiens yang hadir secara online juga dapat memberikan pertanyaan. Baik, satu pertanyaan lagi dari audiens boleh. Baik, orang sudah diberikan 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Malaikat selalu memimpin pemilihan proyek ketua umum Keberanian dan saya hormati Aryo dan saya hormati ketua panitia. Saya menyukai orang yang banyak pembuktian daripada kurang daripada orang yang banyak argumen tapi kurang pembuktian. Pertanyaan saya simpel mas ya, baik paslon nomor 2 maupun paslon nomor 1, apa sih mas yang bisa dengan ibu jadikan kepada saya ada ini dan semuanya di sini sudah itu menjadikan saya untuk memilih dengan menjadi ketua umum Himpunan Besar. Saya ulangi. Baik, apakah masih mengerti apa kandidat? Ini pertanyaan satu kandidat saja atau 2? Baik, jawaban pertama akan dibacakan oleh kandidat nomor 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sudah apa yang bisa menjadikan sendiri dalam pemilihan ekonomi ini? Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah jika ingin pembuktian mungkin bisa ditanyakan ke pengurus tahun ini ya, itu mungkin saya bisa ngomong langsung saja ditanyakan. Lalu yang akan saya sampaikan adalah di sini saya akan mendengarkan aspirasi dari warga-warga SA dari pengurus dan sudah cerita dari bidang olahraga ya, saya juga dari olahraga. Jadi mungkin hal tersebut itu mungkin tetap saya pribadi tentunya tidak hanya akademik dan ya jika
ya saya tidak bisa lihat di sini, mungkin aja ya, terima kasih. Baik, jawaban yang luar biasa dari nomor 1. Silahkan kandidat nomor 2 yang ingin dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Hal yang dapat menyayangkan Anda untuk memilih saya sebagai kelompok adalah saya memiliki sifat benar-benar bersama pada segala aspek organisasi ataupun individual dan sesuai dengan visi saya dari sebelah tadi segala identitas karena kalau nomor 1 tadi semua bentuk sarana atau suara yang berkaitan dengan yayasan nilai SAU akan menjadi sebuah tantangan sendiri yang harus saya jalani sebagai ketua umum akan menjadi kewajiban sendiri dan jika butuh bukti nyata atau bukti tidak bisa dibilang bisa ditanyakan ke semua orang yang mungkin mengenal saya atau pada pengurusan yang sekarang bahkan ketua sekarang bisa ditanyakan secara langsung apa yang bisa menjadi alasan penting kenapa saya harus dipilih sebagai ketua umum LPSA kalau bukan dari kalau pernyataan saya adalah pernyataan yang kurang atau saja Anda bisa mencari apa saja yang saya lakukan kepada dia sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kandidat nomor 2. Apakah ada tambahan dari pihak penanya? Tidak konsisten Bapak. Baik, terima kasih. Bentuk pertanyaan yang mulia kepada kedua kandidat. Baik, selanjutnya kita akan apakah ada dari teman-teman online kita yang memberikan pertanyaan? Oke. Baik, akan saya bacakan. Ini pertanyaan untuk 1 orang saja. Ini apakah diperbolehkan untuk 1 orang, dia hanya 1 untuk Mas Rizky, satunya untuk Mas Yona? Karena pertanyaan ini akan diperbolehkan. Baik, untuk kandidat nomor 1 terkait visi yang ada bukan program unggulan apa yang akan kamu lakukan untuk mendorong kreativitas ESA? Apakah ada memiliki program inovasi yang berbeda dari tahun sebelumnya? Apakah ada perjalanan yang akan nomor 1? Selanjutnya pertanyaan untuk kandidat nomor 22 terkait visi norma. Bagaimana cara Anda untuk memberikan kebebasan aspirasi pada warga desa? Apakah hanya dengan meminta pendapat kepada beberapa mahasiswa atau ada program Anda sendiri yang akan Anda wujudkan? Baik, pertanyaan tersebut atas nama Rizka Putri karena sinyal sedang tidak baik, jadi diwajibkan oleh beberapa. Selanjutnya, pertanyaan akan dijawab oleh kandidat nomor 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih saudari atas pertanyaannya. Yang pertama, program unggulan yang akan saya jelaskan di legislasinya ini, saya akan adakan hal internal di mungkin dalam kelompok yang pasti seperti contoh sebenarnya sekali di situ akan saya pastikan akan dijalankan dan apa dalamnya kreativitas warga desa. Tentu saya percaya bahwa urus desa di sini adalah orang-orang yang menjalankan atau bisa dibilang mungkin menjadi kreativitas dari warga desa. Bisa dari nomor seperti contoh jika kita berbicara tentang kreativitas atau bidang seni, tentu kita ada program yang namanya upload itu bisa dimaksimalkan. Mungkin tidak tahu yang pasti saya akan lakukan adalah melakukan rapat internal yang sebenarnya tanpa beberapa program yang langsung, namun
kita membahas HPSA akan jalan ke arah mana. Dan di situ juga mungkin bisa disalurkan terkait evaluasi apa saja yang bisa kita lakukan dan intinya ngomongnya itu tentang kita dalam keputusan ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pembacaan jawaban dari kandidat nomor 2 yang dimulai dari sekarang. Terima kasih pertanyaannya. Saya ulangi pertanyaannya ya. Usaha apa untuk merealisasikan visi saya yang Pak, yaitu menjadi segala satu ide dan aspirasi. Saya akan bukan menciptakan program, tapi mengupgrade program sebelumnya SLO. Program SLO terutama di Dimas ada yang namanya aspirasi ESA. Aspirasi ESA ini hanya ada ketika waktu program terjadi, maksudnya program hanya terjadi itu akan ada aspirasi di sana. Tapi yang saya ingin lakukan adalah di sana akan ada aspirasi ESA full periode dari awal periode sampai akhir periode. Akan dilakukan media yang di media sosial Instagram misalnya bisa melalui MBL ini, di mana di sana kalian bisa menyampaikan segala bentuk aspirasi dari berdasarkan sebagai suara mereka di sana secara primus akan dicek secara berlanjutan oleh HMBSA. Nah, nanti akan dipilih bentuk aspirasi atau ide apa yang benar-benar menarik dan bisa meningkatkan kredibilitas ESA. Nanti ketika ditemukan ada ide aspirasi demikian akan diangkat di media sosial, akan disebarkan seluruh warga ESA atau media sosial. Di situ mungkin jawaban saya itu saja. Terima kasih. Diberikan tepuk tangan. Mungkin jawaban saya itu saja. Terima kasih. Baik, diberikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kandidat. Apakah teman-teman online ingin menyanggah? Sepertinya karena jaringan sedang tidak baik, boleh kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi terakhir. Sesi terakhir atau sesi keempat merupakan sesi tanya jawab dari demisioner. Seluruh demisioner ESA dapat memberikan pertanyaan kepada salah satu kandidat atau kedua kandidat sekaligus. Dengan aturan, satu orang demisioner hanya boleh memberikan satu pertanyaan saja. Sesi ini akan dibatasi oleh 3 pertanyaan. Demisioner yang ingin memberikan pertanyaan dimohon untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Demisioner yang baru boleh berbicara pada saat moderator mempersilahkan. Detail waktu yang ditentukan yaitu 1 menit untuk membacakan pertanyaan, 2 menit untuk menjawab. Pada sesi ini, demisioner diperbolehkan untuk menanggapi atau menyanggah sebanyak 1 kali dalam waktu maksimal 2 menit. Apakah dapat dipahami oleh kedua kandidat dan demisioner? Baik. Bagi demisioner yang ingin memberikan pertanyaan, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Silakan operator. Silakan demisioner untuk berdiri, memperkenalkan diri dan langsung membacakan pertanyaan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih. Perkenalkan, saya Pak Firdaus Sabit. Saya demisioner dari periode 2022. Pertanyaan saya untuk kedua kandidat, apa tujuan kalian mendaftarkan diri atau mencalonkan diri sebagai calon ketua umum HMBSA? Sudah itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Jawaban pertama akan dibacakan oleh kandidat nomor urut 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih Mas Alfi atas pertanyaannya. Apa yang bikin saya yakin sebagai ketua umum HMBSA, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah membenahi apa kekurangan yang ada di HMBSA, dan yang kedua meningkatkan lagi kembali kompetensi yang ada di HMBSA, memaksimalkan kembali apa yang ada
kelebihan yang ada di LMPSA. Seperti itu. Itu pertanyaan yang simpel dari Mas Afir. Saya hanya bisa menjawab dengan simpel mungkin. Membenahi dalam artian di setiap organisasi pasti ada kekurangan yang terjadi. Dari kekurangan yang terlihat dari mata saya, itu perlu saya benahi untuk meningkatkan lagi kualitas ESA yang ada. Dan meningkatkannya dalam bentuk apa? Meningkatkannya tidak cuman sekedar bergerak secara lokal saja, namun kembali lagi meningkatkan kredibilitas ESA di depan umum. Maksudnya ESA akan terjun di halayak umum lebih banyak lagi daripada periode sebelumnya. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Mohon maaf, kandidat nomor urut 2. Selanjutnya, kesempatan menjawab untuk kandidat nomor urut 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mohon maaf, mungkin bisa diulang untuk pertanyaannya. Tujuan utama kalian dan mendaftarkan diri sebagai caleg untuk ESA itu apa? Mohon maaf, diingatkan kembali untuk sesi ini tidak ada pengulangan pertanyaan, jadi mohon untuk kedua kandidat untuk memperhatikan pertanyaan. Baik, mohon maaf. Tujuan saya mencalonkan diri sebagai Ketua Umum HMPSA periode 2024 adalah saya kira saya adalah orang yang mampu untuk memimpin jalannya HMPSA itu sendiri, tentu dengan evaluasi dari periode-periode sebelumnya. Yang mungkin jawaban saya akan mirip dengan kandidat nomor 2, yaitu membenahi hal-hal yang perlu dibenahi di ESA dan memaksimalkan hal yang sudah ada. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada kandidat nomor urut 1. Selanjutnya, demisioner apakah ada sanggahan? Jikalau ada sanggahan diperbolehkan hanya 1 kali dan maksimal 2 menit. Terima kasih atas jawaban dari kedua calon. Yang bisa saya garisbawahi adalah kedua calon sama-sama ingin melakukan pembenahan terhadap ESA dari periode sekarang ya. Oke, sanggahan saya, apa sih kekurangan dari ESA di periode ini? Baik, kandidat nomor urut 2, silahkan menyiapkan jawaban. Apakah kandidat nomor 1 yang menjawab? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas sanggahannya Mas Afir. Kekurangan mungkin dari kepengurusan periode ini, sebelumnya saya apresiasi terlebih dahulu untuk kepengurusan periode 2023 ini. Output hasil dari proker-prokernya menurut saya itu sudah baik sekali, bisa saya bilang sangat baik. Namun yang saya lihat dari periode 2023 ini adalah kurangnya komunikasi di internal pengurusnya. Hal tersebut mungkin disadari oleh pengurus-pengurus. Mungkin jika non-pengurus tidak merasakan hal tersebut, berarti itu baik. Namun ya, kekurangan dari kepengurusan periode 2023 ini adalah mungkin tentang internalnya. Secara garis besar adalah internal dari kepengurusan itu sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya kandidat nomor urut 2. Ya, terima kasih atas sanggahannya Mas Afir. Di sini memang benar satu-satunya masalah utama yaitu komunikasi. Dan sedikit saya tambahkan ada masalah keluargaan di sini. Di kasus komunikasi ini ada beberapa entitas yang bisa dibilang menyalahgunakan komunikasinya. Misal, ada seharusnya anggota harus untuk mengabari CO-nya dulu, baru ketupat, baru ketum. Tapi di sana penyalahgunaan terjadi. Ada anggota langsung komplain, entah itu ketumnya langsung atau ketupannya langsung, yang mana CO-nya sebagai orang tua resmi dari anggota itu kurang tahu masalah apa yang terjadi, di mana itu mengakibatkan miskomunikasi. Dan kekeluargaan pun di HMPSA itu masih beberapa kali saya lihat ada kelompok ini dan kelompok ini, ada kelompok ini, ada kelompok ini, ada keluarga ini, ada keluarga ini di balik keluarga utama yang HMPSA. Untuk membenahi kedua masalah ini, komunikasi dan kekeluargaan, di situ saya ingin mencetuskan satu proker baru yang namanya Anjansana. Anjansana ini adalah kita HMPSA diusahakan seluruhnya mengambil salah satu rumah dari HMPSA guna untuk meningkatkan komunikasi dan kekeluargaan itu.
Di sana kita akan sharing-sharing banyak hal tentang ESA, apalagi unek-unek yang terjadi, solusinya gimana, jalan tengahnya gimana, itu akan tertumpah ruah di sana, di Anjaksana tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan kepada kedua kandidat dan demisioner yang sudah memberikan pertanyaan. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan untuk demisioner. Operator, terima kasih. Silakan berdiri dan memperkenalkan diri, lalu membacakan pertanyaan. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Hengki dari Demisioner ESA. Pertanyaannya simpel ya. Ketua yang baik adalah ketua yang bisa menghandle segala masalah dengan segala macam situasi menggunakan cara berpikir yang cepat. Nah ini kan situasinya audiens lagi pada tegang, bisa dong dihandle menggunakan jokes atau tebak-tebakan lucu. Silakan, mungkin itu saja. Baik, terima kasih. Ini untuk pertanyaan kedua kandidat, betul? Moderator kalau mau menjawab boleh. Saya hanya mengarahkan, terima kasih. Lalu saya ingin bertanya, apakah ini diberikan kepada kedua kandidat? Tentunya. Baik, terima kasih. Dimulai dari kandidat nomor urut 1, silakan menjawab. Silakan. Sepertinya kedua kandidat menemukan pertanyaan yang cukup sulit yang diberikan oleh demisioner. Karena saya cukup baik, jadi siapa saja yang ingin menjawab boleh untuk kedua kandidat agar waktu tidak cukup lama. Oke, audiens harap tenang. Para kandidat, oke. Kita harus menjaga agar ruangan ini tetap kondusif. Boleh? Kandidat nomor 1 atau nomor 2? Pertanyaan yang sangat sulit di sini ya. Untuk jokes ya. Aduh. Oke, pertanyaan saya gak bisa ganti pertanyaan aja, Mas. Ingatkan kembali 2 menit untuk menjawab. Rocky apa ya? Saya lagi Rocky apa yang sakit? Rocky Green. Tepuk tangan untuk kandidat nomor urut 1. Ternyata berhasil untuk memecahkan suasana. Selanjutnya agak pressure ya buat kandidat nomor urut 2. Ingat 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Kandidat nomor urut 2, silakan. Ini bukan pertanyaan yang sulit sih sebenarnya. Pertanyaan yang mustahil dijawab sebenarnya, bener mustahil. Saya bingung buat mencairkan suasana, tapi ya. Aduh, oke, ada tebak-tebakan sih. Kenapa wortel minyakkan mata? Kenapa wortel minyakkan mata? Karena
Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir dari demisioner, silakan untuk mengangkat tangan. Baik, silakan untuk berdiri, memperkenalkan diri, lalu membacakan pertanyaan. 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini jika kalian terpilih jadi ketua umum, namanya pemimpin itu kan harus dapat merangkul semua anggota maupun semua rakyatnya. Bagaimana jika terdapat di dalam satu kepengurusan berjalan dari awal itu anggota kalian itu sudah rajin. Nah, di tengah kepengurusan ada 1-2 orang itu yang mulai kehilangan semangat dalam berorganisasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian untuk menyemangati anggota kalian yang sudah mulai kehilangan semangat dalam berorganisasi, terutama di SA itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini untuk pertanyaan kedua kandidat, betul? Baik. Jawaban pertama akan dibacakan oleh kandidat nomor 2. 2 menit dimulai dari sekarang. Cek. Oke, terima kasih Mas Demisioner atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan cukup menarik. Gimana cara kita merangkul teman-teman kita yang sudah mulai renggang? Tentunya sebelum semua tindakan terjadi pasti ada pendekatan sosial. Kenapa orang-orang ini udah mulai renggang? Sebabnya apa? Alasannya apa? Itu pasti harus dimusyawarahkan dengan baik-baik. Harus ditemukan akar masalahnya di mana. Ketika sudah ada akar masalahnya di mana, untuk merangkul kembali, untuk mengarahkan kembali, untuk membakar semangat kembali, ialah dari anjang sana tersebut itu udah mulai memantik mereka untuk memiliki jiwa keluarga kembali. Di samping itu, saya punya pandangan jika kita ada waktu untuk berbahagia bersama, entah itu bersenang-senang, entah ke pantai, gunung, itu bisa mengenalkan kembali jiwa-jiwa kebersamaan dari kita sendiri. Istilahnya healing bareng-bareng lah. Soalnya dari keputusan kemarin saya tidak melihat tanda kutip happy bersama itu kecuali pas waktu perayaan SA Super League bakar-bakar di rumah TV. Di sana saya benar-benar merasakan sekali kehangatannya yang namanya keluarga. Benar-benar saling bahu-membahu untuk makan sama masak. Terima kasih untuk Mas Kik sebagai ketupat makan-makannya, dan untuk Mas Demisioner terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jawabannya luar biasa. Selanjutnya akan dilanjut jawaban dari kandidat nomor 1. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya benar, seorang pemimpin adalah orang yang bisa merangkul anggota-anggotanya, dan jika terjadi hal seperti yang tadi disebutkan, mungkin di tengah kepengurusan menghilang, jawaban saya mungkin sedikit mirip dengan jawaban yang nomor 2, yaitu yang pertama yang jelas saya cari tahu alasannya, karena yang sepanjang yang saya rasakan berorganisasi, ada banyak alasan yang membuat seseorang itu kehilangan motivasi. Seperti mungkin kebanyakan proker, lalu ada kesibukan di luar S atau lain-lain. Mungkin itu bisa menjadi, dan jika kita sudah menemukan alasan tersebut, pasti kita akan cari solusi bersama. Lalu yang jelas akan saya motivasi lagi dengan empat mata, mungkin akan saya ajak ngobrol dengan yang lain. Lalu sesuai dengan misi saya nomor 2, menciptakan lingkungan yang mementingkan kesejahteraan anggota dan warga ESA. Menurut saya lingkungan di sini berpengaruh sangat-sangat besar di kepengurusan, bisa saya bilang, karena di situ kita bisa enjoy atau tidaknya berproses di situ. Menurut saya ditentukan dari lingkungan itu sendiri. Seperti saya bilang tadi, salah satu program unggulan saya yang akan saya adakan di tahun depan adalah mengadakan rapat internal di tiap bulannya mungkin. Dalam artian di sana tidak harus rapat, namun bisa dilakukan mungkin hangout bersama di kafe mungkin. Intinya kita seperti yang dibilang di nomor 2 tadi, kita having fun di situ. Namun tidak merupakan kita sedang mengerjakan proker. Dan lalu saya
saya jelaskan lagi, lingkungan yang nyaman di sini seperti yang kita tahu, ESA di sini. Waktu habis, mohon maaf sekali kandidat nomor urut 1. Tepuk tangan untuk kedua kandidat. Selanjutnya, apakah dimisioner akan menyanggah? Baik, diingatkan kembali, sanggahan hanya 1 kali dan waktu maksimal 2 menit. Silakan, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas waktunya moderator. Sampai saya di sini mungkin belum perkenalkan nama tadi ya. Nama saya Maulana Ishak, saya demisioner ESA. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Jika hilangnya semangat dalam anggota itu, kalian sudah berusaha, namun anggota tersebut masih kurang bersemangat dalam berorganisasi, dan pada kasus tersebut orang ini adalah salah satu orang yang memegang suatu proker atau menjadi ketupat. Nah, ketika ketupat ini hilang semangat dalam berorganisasi, saya yakin akan berpengaruh kepada proker tersebut. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan kalian jika Anda terpilih jadi ketua umum untuk mengatasi anggota yang mungkin dia jadi ketua panitia di dalam suatu proker, dan apabila ketua ini hilang semangatnya akan berdampak mungkin akan gagalnya atau dihentikannya suatu proker, atau dilanjutkan dengan mungkin dengan keputusan kalian, entah itu bagaimana tindakan kalian sebagai ketua umum. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih sanggahan dari demisioner. Jawaban akan dimulai dari kandidat nomor 2. Silakan. Oke, terima kasih sanggahannya Mas Ishak. Ketika kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merangkul kembali anggota yang telah renggang sosialnya dari PSA, itu tentunya waktu pendekatan sosial terjadi di sana, kita perlu mengingatkan kembali tentang tanggung jawab bersama, tanggung jawabnya kita di organisasi bagaimana. Selayaknya Anda atau anggota ini sebagai ketupat itu harus bagaimana, minimal selesaikan dulu program kerjanya kalau memang semangatmu sudah tidak bisa dibangun lagi. Nah, ketika hal ini terjadi, kalau misal semangatnya memang tidak bisa dibangun kembali, pasti ada alasan yang benar-benar kuat sehingga upaya yang sudah saya bilang hampir sempurna kurang membakar semangatnya dia. Pasti dia punya alasan tertentu yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan dari alasan itu, kita juga sebagai manusia yang secara harfiah bukan siapa-siapanya dia, tidak bisa dong memaksa dia untuk ayo semangat, ayo push. Yang ada mungkin kita akan menambah tekanan bagi dia. Setidaknya kita ada pendekatan sosial, mengingatkan kembali tanggung jawab yang ada. Kita bisa handle lagi dia, kita bisa kontrol dia lagi untuk menjadi ketupat yang baik nanti. Setidaknya sampai misinya selesai. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kandidat nomor 2. Selanjutnya jawaban dari kandidat nomor 1. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan tambahannya. Bagaimana jika tetap tidak semangat, bisa dibilang begitu. Mungkin yang perlu saya revisi ya Mas di sini, tidak hanya semangat menjadi ketua panitia di situ, karena kalau kita bilang ketua panitia di satu periode kepengurusan ESA kan hanya mungkin sesuai prokernya ada berapa begitu. Di sini saya tidak hanya melihat motivasi dari ketua panitia tersebut, namun keseluruhan kepengurusan tersebut. Jadi mungkin juga anggota-anggota divisi kepanitiaan atau CEO kepanitiaan itu juga saya lihat, akan saya pantau. Jika terjadi jika orang tersebut tetap tidak bersemangat, tentu saya akan tegas di sini untuk menanyakan kembali tanggung jawab dia, apa yang dia katakan saat awal mendaftar ke periode kepengurusan saya, dan nantinya itu pasti akan saya tegaskan dari waktu filter penerimaan pengurus baru nantinya. Tentu saya akan kembalikan ke perkataan dia di saat mendaftar, apakah dia masih bisa menjalankan tanggung jawabnya atau tidak. Dan jika
jika tetap tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya, saya akan tegaskan bahwa ini ada ART kita. Di situ mungkin ada rapat-rapat yang bisa dilakukan saat jika kita untuk membahas sesuatu yang urgent begitu Mas. Dan sisanya jika hal itu terjadi, mungkin yang jelas saya akan mencari alternatif. Jika konteksnya adalah ketua panitia di sini, saya akan mencari ketua panitia yang lain, entah itu dari CO divisi yang memegang program tersebut atau yang lain. Tentu kembali lagi saya ucapkan akan kita bahas bersama di kepengurusan saya nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kandidat nomor 1. Baik, beri tepuk tangan terlebih dahulu kepada kedua kandidat. Tepuk tangan tadi sekaligus menutup rangkaian acara debat pada malam hari ini. Terima kasih kepada kedua kandidat yang telah memberikan pandangan tentang visi, misi, serta program kerja mereka untuk masa depan Himpunan ESA 2024. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri acara debat pada malam hari ini, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saat ini kita telah memasuki tahap penting dalam proses pemilihan. Setiap suara memiliki dampak yang besar dalam membentuk masa depan ESA. Diharapkan setiap anggota untuk mempertimbangkan pilihannya berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada malam hari ini. Proses pemilihan ini akan membawa kita bersama-sama ke arah yang lebih baik. Jadilah pemilih yang bijak berdasarkan visi, misi, dan program kerja serta komitmen para kandidat terhadap kemajuan Himpunan ESA. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Izinkan saya sebagai moderator untuk menutup acara malam hari ini dengan sebuah pantun. Mas Aka datang berusukan. Pulangnya bawa ikan pari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, I'm sorry. Saya Elika Triana mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.